Jadi menurut dua ayat ini, Maryam itu anaknya Imran, karena yang ngomong ini istrinya Imran. Padahal di dalam kitab Imran yang punya anak Maryam itu adalah Amram, bapaknya Musa dan Harun. Imran itu bahasa Arab, yang bahasa Ibraninya adalah Amram. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Iya, buat sahabat-sahabat God Ministry, saya mengucapkan selamat tahun baru 2025, dan kita bersyukur tahun 2024 kita bisa lewati dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan kiranya di tahun yang baru ini saudara-saudara semuanya juga diberkati baik dalam usaha, pekerjaan, kesehatan, dan pelayanan saudara. Amin. Ya, kali ini kita akan mendengarkan video dari seorang Romo Daniel Biantoro yang membahas tentang perbedaan Isa Al-Masih menurut Al-Quran dan Yesus Kristus yang diimani oleh umat Kristen sebagai Tuhan dan juga Allah. Nah, bagaimana penjelasan dari Romo Daniel Biantoro ini? Mari sama-sama kita dengarkan. Kiranya penjelasannya semakin menambah wawasan pengetahuan kita mengenai teologi kekristenan. Dan apabila umat Islam mendengarkan ini, kiranya umat Islam bisa kembali cross-check di Al-Quran dan juga dapat membuat satu keputusan dan tidak lagi mengganggu dan mengusik iman Kristen soal siapakah Tuhan Yesus dan siapakah Isa. Sama-sama kita saksikan video berikut ini. Selanjutnya, di dalam Al-Quran, dan akhirnya makna Isa Al-Masih itu jadi beda sekali dengan makna yang terdapat dalam Alkitab. Gelar-gelar yang menyangkut nama Yesus Kristus itu jadi beda. Yesus adalah sebagai Raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah sebabnya dia disebut Tuhan. Tuhan untuk Yesus bukan artinya otomatis Allah. Kalau Allah itu gelar untuk Bapa. Dan Tuhan itu gelar yang diberikan Bapa kepada Kristus sebagai Mesias yang ditinggikan dan dimuliakan dan diberi segala kuasa di surga dan di bumi itu. Coba kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu Allah saja, siapa? Bapa. Nah, sekarang nama Tuhan untuk Kristus. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Menurut ayat ini, Allah. Menjadi Tuhan artinya apa? Menjadi penguasa yang diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Oleh karena itu, istilah Tuhan Yesus itu artinya bukan Allah Yesus. Istilah Tuhan Yesus artinya Sang Penguasa Yesus. Dia yang diberi segala kuasa oleh Bapaknya. Coba kita baca lagi di dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita. Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, kalau Tuhan dan Allah artinya sama, ayat ini membingungkan. Kok Allah membangkitkan Tuhan maksudnya apa? Allah maksudnya Bapa, Tuhan yang dibangkitkan maksudnya
Yesus. Jadi gelar Tuhan untuk Yesus tidak otomatis artinya Allah, tapi artinya Mesias yang dimuliakan di sebelah kanan Bapa, yang diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Itu artinya. Oleh karena itu ketika Quran mengkritik di dalam surah 5 atau Al-Maidah ayat 72, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwa Al-Masih ibnu Maryam. Tidak ada Alkitab mengatakan Allah ialah Yesus Kristus, tidak ada. Yesus Tuhan ya. Karena Tuhan dan Allah artinya beda. Allah itu menunjuk Sang Bapa, Tuhan itu menunjuk gelar yang diberikan Allah Sang Bapa kepada Mesias Yesus Kristus ini ketika dia diangkat di sebelah kanannya, diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi sekali lagi, berarti yang dikritik Quran itu bukan Yesusnya Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan Allah ialah Yesus. Allah ialah Bapa. Dan Yesus adalah firman-Nya Allah yang tinggal satu di dalam Allah, karena itu mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Bersama dengan rohnya Allah yang juga tinggal di dalam Allah. Berarti kalau gitu, sosok yang dikritik ini bukanlah sosok Yesus Kristus. Entah siapa itu yang mempercayai bahwa Allah yaitu Yesus itu. Yang jelas itu bukan kekristenan yang ortodoks. Kekristenan yang ortodoks mengatakan Allah ialah Bapa itu, Yesus adalah penjelmaan dari firman-Nya Allah yang tadinya satu di dalam Allah turun ke bumi menjadi manusia. Nah, untuk itu mari kita lihat, kalau gitu sosok Yesus itu gimana sih di dalam Al-Quran itu? Mari kita baca. Di dalam surah 3 ayat 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernasar kepadamu. Apa dalam kurung janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Maka ketika melahirkannya, istri Imran tadi, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Jadi menurut dua ayat ini, Maryam itu anaknya Imran, karena yang ngomong ini istrinya Imran. Padahal di dalam kitab, Imran yang punya anak Maryam itu adalah Amram, bapaknya Musa dan Harun. Imran itu bahasa Arab, yang bahasa Ibraninya adalah Amram. Kita baca dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat 19-20. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya
yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, Miriam nabiah itu saudara perempuan Harun. Dan Miriam di samping punya saudara Harun, ia juga punya saudara Musa. Coba kita baca di dalam Keluaran 6 ayat 19. dan Amram mengambil Yokebed, Dan Amram, lah itu ada kata Amram itu. Mengambil Yokebed. Terus saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. berarti kalau Miriam itu saudaranya Harun, padahal Harun itu saudaranya Musa, anaknya Amram, dan menurut Quran, Maryam itu anaknya Imran, yang adalah merupakan ucapan bahasa Arab untuk Amram. Pertanyaan kita, apakah kalau begitu tidak ada kekeliruan sejarah antara Maryam ibunya Yesus dengan Miriam saudara Harun? Jadi dari sisi keturunan sudah beda di sini. Menurut Al-Quran, Maryam itu anaknya Imran, saudaranya Harun. Kita baca di dalam surah Maryam, surah 19, ayat 27. Kemudian dia, Maryam, membawa dia, yaitu bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, yaitu kaumnya, berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun." Jadi di dalam ayat ini Maryam dikatakan saudara perempuan Harun. Di dalam surah pasal 3 ayat 32 tadi, dia adalah anaknya Imran. Apakah ini kira-kira kebetulan? Jadi dari sisi keturunan, kalau ini tidak salah sejarah, berarti ada kekeliruan. Miriam yang hidup 1500 tahun yang lalu sebagai saudara Harun disamakan dengan Maryam ibunya Yesus yang hidup pada abad ke-1. Dari sini saja kita melihat dari sisi keturunan antara Maryamnya Al-Quran ibunya Isa berbeda dengan Maryamnya Alkitab ibunya Yesus yang menurut tradisi ortodoks nama orang tuanya adalah Yoakim dan Hana, bukan Amran, bukan Imran. Di dalam tradisi gereja ortodoks, nama orang tua dari Maria ini adalah Yoakim dan ibunya adalah Hana. Berarti kalau gitu memang Isa adalah sosok yang berbeda dari Yesus Kristus karena merupakan dari keturunan orang yang berbeda. Jelas ya? Kembali kepada surah pasal yang ketiga tadi. Ya. Di dalam surah 3 ayat 37. Maka dia, Allah, menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Dalam Alkitab tidak ada Maryam dipelihara oleh Zakaria itu. Tapi itu ada dalam Injil Apokrifa, namanya Injil Proto Evangelium Yakobus. Kisah ini ada. Berarti kalau itu sumber cerita ini bukan dari Alkitab.
sumber cerita ini paralel dengan yang ada di dalam Injil Apokrifa, Proto Evangelium Yakobus. Makanya kita tidak mengenali cerita ini di dalam Alkitab, karena di dalam Alkitab memang tidak ada. Setiap kali Zakaria masuk menemunya di mihrab, mihrab itu kamar khusus untuk ibadah, dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Di dalam kitab Injil Apokrifa Evangelium Yakobus memang ada ceritanya. Setiap hari Maryam dikirimi buah-buahan oleh malaikat Gabriel. Ya, kita tidak akan ketemu Alkitab, karena ini sumbernya bukan dari Alkitab. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Zakaria berdoa dalam mihrab. Mihrab itu kayak di masjid itu loh, yang bulat untuk imamnya yang mimpin sembahyang itu loh. Yang melengkung, ruang melengkung di masjid itu. Jadi Zakaria digambarkan sebagai orang Islam. Padahal Zakaria itu imam orang Yahudi dari golongan Abia. Dan waktu dia berdoa minta anak ini bukan di mihrab. Dia sedang membakar ukupan di Bait Allah. Coba kita baca Lukas pasal 1, ayat 9 dan seterusnya. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjukkan untuk masuk ke dalam bait suci. Bait suci bukan di mihrab. Dia masuk ke dalam bait suci. Terus? Dan membakar ukupan di situ. Membakar ukupan. Yang sampai sekarang dalam gereja ortodoks pembakaran ukupan tetap dilakukan. Pada waktu sembahyang pagi dan sembahyang sore. Dan pada waktu liturgi. Pembakaran ukupan tetap dilakukan. Terus? Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan. Seorang malaikat Tuhan yang datang di sini. Kemudian para malaikat memanggilnya. Dalam Quran yang datang kepada Zakaria, para malaikat, entah paling tidak ada 2. Dalam Alkitab hanya 1 malaikat. Siapa? Malaikat Gabriel yang datang kepada Zakaria. Jadi kisahnya yang di Quran tentang kelahiran Yohanes Pembaptis berbeda dengan kisah yang ada dalam Alkitab. Kita kembali pada surah Al-Imran. Kemudian malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Dia bukan sedang sholat, dia sedang membakar ukupan. Kalau menurut Alkitab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Maksudnya Yohanes Pembaptis. Yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah. Panutan, berkemampuan, menahan diri, dan seorang nabi di antara orang saleh. Dia, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak? Sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul." Yang istrinya enggak disebutkan namanya, kita tahu itu adalah Elisabeth. Di dalam Alkitab. Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Dia, atau Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat." Kalau di Alkitab, kamu tidak dapat bicara jadi bisu sampai anak itulah lahir. Bukan tidak bicara secara sengaja selama 3 hari. Berarti ini cerita yang berbeda antara kisahnya Zakaria dengan kisah dalam Alkitab. Terus akhirnya, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam,
Sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat 45. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberitakan berita gembira, menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan sebuah kalimat darinya, yaitu, dalam kurung ini, yaitu seorang putra, sebenarnya bahasa aslinya tidak ada, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, termasuk orang-orang yang didekatkannya. Dalam Alkitab ceritanya beda. Yang datang bukan para malaikat. Yang datang malaikat Jibril seorang. Lukas 1 ayat 26. Dan yang diomongkan malaikat Jibril dengan Maryam, Maryamnya Alkitab, berbeda yang diomongkan para malaikat kepada Maryamnya Al-Quran ini. Coba kita dalam Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Al-Quran Maria. tidak mengenal sosok Yusuf sebagai tunangannya Maria, sebagaimana dalam Alkitab. Maryam selalu sendirian, tidak ada Yusuf di situ. Terus? Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Terus? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kata-kata ini tidak ada di Al-Quran. Jangan takut, hai Maria, engkau telah mendapat kasih karunia dari Allah. Terus? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tidak ada, karena Al-Quran menyangkal Yesus anak Allah. Tapi padahal dalam Alkitab ketika malaikat datang kepada Maryam mengatakan, engkau hendak menamai dia anak Allah, dia akan dinamai anak Allah. Terus? Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itulah dia diangkat jadi Tuhan itu, diangkat sebagai sang penguasa, sebagai Raja Mesias. Di sini nggak ada itu sama sekali dalam kisah dalam Al-Quran itu. Jadi memang beda yang diberitakan. Terus? Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami. Nah, di dalam sini di Quran dikatakan, dan dia berbicara dengan manusia, maksudnya bayi itu, waktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Jadi menurut Al-Quran, Isa itu sudah bisa bicara waktu lahir langsung. Dan sudah bisa bicara ketika di dalam buayan ibunya. Dan cerita semacam itu tidak ada dalam Alkitab. Yesus lahir sebagai bayi normal. Bukan yang bisa bicara waktu bayi. Dan Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki pun yang menyentuhku." Ini ada paralelnya tadi kan, bagaimana itu terjadi, aku belum mengenal pria. Dan Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadamu, jadilah, maka jadilah sesuatu. Dalam Alkitab tidak, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Dan kuasa yang maha tinggi yang akan menaungi kamu. Jadi beda proses terjadinya bayi Yesus dengan bayi Isa, anaknya Maryam di dalam Al-Quran. Terus,
Dan dia, Allah, mengajarkan kepada Isa kitab, hikmat, Taurat, dan Injil. Ini pun beda. Dalam konsep Al-Quran, kepada Isa diberi kitab namanya Injil, yang turun dari langit. Dan itu diberikannya waktu dia masih bayi, nanti kita lihat dalam ayat lainnya. Bagi kita, Injil itu bukan kitab. Injil ya Yesus Kristus itu. Karena Yesus Kristus adalah firman yang jadi manusia. Berita tentang penyalipannya yang mengalahkan dosa, kematiannya yang mengalahkan iblis, kebangkitannya yang mengalahkan kematian, itulah Injil. Oleh karena itu, kata Injil itu adalah bentuk bahasa Arab yang diambil dari bahasa Ethiopia, Wangel. Dan Wangel itu sendiri berasal dari kata Yunani evangelion. Dan evangelion itu artinya berita sukacita. Bukan kitab sukacita, berita. Makanya awalnya Injil kita ini wujudnya adalah ajaran lisan yang diberitakan oleh para rasul. Baru kemudian dituliskan. Jadi di dalam zamannya Yesus dan para rasulnya tidak ada kitab yang namanya Injil diturunkan dari surga, diberikan kepada Yesus, sebab Yesus itu sendiri adalah Injil. Itulah sebabnya di sini kita melihat sosok yang berbeda yang diberitakan di dalam Al-Quran ini. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Para polemikus Muslim mengatakan kalau gitu Nabi Isa itu hanya untuk orang Israel saja. Dengan mengutip Matius 10 ayat 5 dan 6. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa yang lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, jadi ini yang dipakai. Yesus mengatakan jangan kamu datang ke bangsa-bangsa lain atau ke orang Samaria, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat di antara orang Israel. Saat ini Injilnya belum lengkap. Karena Yesus belum mati. Yesus belum bangkit, mengalahkan dosa dan iblis. Maka yang lebih dahulu dipersiapkan untuk percaya adalah bangsa yang selama ribuan tahun dituntun Allah dengan diberi nubuat dalam perjanjian lama. Maka dikatakan jangan pergi kemana-mana dulu, ke bangsa ini loh dulu. Kita baca juga di dalam Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah ini dicomot begitu saja. Ini kan konteksnya wanita Kanaan yang anaknya kesurupan setan. Datang kepada Yesus, minta tolong supaya anaknya disembuhkan. Dihalangi oleh muridnya. Yesus diam saja. Dan kita datang kepada Yesus, aku diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Ini bukan berarti Yesus bukan untuk bangsa lain. Ini Yesus ingin menguji iman orang ini. Dan ternyata setelah diuji, si perempuan ini tetap merangsek kepada Yesus. Ayat selanjutnya. Tetapi perempuan itu menegat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan. Sudah kayak dihina sebenarnya. Kayak imannya dijatuhkan gitu. Tapi apa selanjutnya?
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Terus, Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan lemah-lemah yang jatuh dari meja tuannya. terus. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu. Nah ini kan, hai ibu, besar imanmu. Terus, Maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki. Dan seketika itu anaknya sembuh. nah kalau gitu anak ini disembuhkan dah oleh Yesus. Berarti Yesus memberikan karunia kepada orang non-Yahudi ini enggak? Iya. Makanya jangan baca Alkitab dicomot di tengah lalu ditafsirkan seenaknya. Lihat konteksnya. Ternyata kepada perempuan ini pun karunia diberikan kepada dia, biarpun dia orang Kanaan penyembah berhala. Berarti Yesus bukan hanya datang kepada orang Yahudi saja. Untuk saat sebelum Injilnya selesai dinyatakan melalui penyalipannya, kematiannya, dan bangkitnya, pemberitaan dipersiapkan hanya untuk orang Israel saja. Tapi setelah dia selesai dan bangkit dari antara orang mati, pemberitaan diberitakan kepada semua bangsa. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ini karena Injilnya sudah selesai. Injilnya dinyatakan secara sepenuh-penuhnya dengan matinya di atas salib dan bangkitnya dari orang mati. Jadi Yesus bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Kisah Rasul pasal 3:26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Bagi kamulah pertama-tama, hei orang Israel, Allah mengutus hambanya, terus? Dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala Jadi kejahatanmu. pertama-tama memang untuk orang Israel. Oleh karena itu pertama-tama beritanya kepada orang Israel yang dinyatakan di dalam Matius 10 ayat 5-6 tadi. Baru kemudian untuk semua bangsa setelah karyanya tuntas dengan bangkitnya dari antara orang mati sehingga seluruh bangsa diperintahkan untuk dijadikan muridnya. Jelas ini ya? Jadi ayat ini mengatakan, dan sebagai rasul kepada Bani Israel, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda atau mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan itu cerita ini tidak ada dalam Injil kanonik kita, tetapi dapat kita jumpai dalam Injil Apokrifa Thomas masa kanak-kanak Yesus. Di situ ada ceritanya ini. Yesus masih bayi, masih kecil, main-main dengan temannya, lalu main-main bikin burung-burungan yang dari tanah ditiup jadi burung sungguh. Dan ini masuk dalam cerita ini. Ya kalau dalam Alkitab tidak ada, karena memang bukan cerita dari Alkitab. Itu punya paralelnya di dalam Injil Thomas masa kanak-kanak Yesus. Sumbernya dari sana. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, itu ada, Yohanes 9. Dan orang yang berpenyakit kusta, banyak beberapa kali. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Lazarus, anak janda dari Nain, yang disembuhkan, dibangkitkan. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan yang kamu simpan di rumah. Itu tidak jelas sumbernya dari mana, dan itu tidak ada dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ada lebih dari 37 mujizat Yesus yang dicatat. Dan bentuknya macam-macam, mengubah air jadi anggur, segala itu di sini nggak ada.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda bagimu jika kamu orang beriman. Berarti mujizatnya tidak dijelaskan gimana, hanya ngomong bahwa aku bikin mujizat ini, mujizat itu, tapi tidak ada cerita mujizatnya itu sendiri dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran kan jelas bagaimana dia menyembuhkan siapa, di mana, itu jelas. Terus, dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelum kau, dan aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Apa yang diharamkan? Sebagian dari makanan. Imamat 11. Itu kan ada makanan haram halal. Tapi baca Markus pasal yang ke-7. Ayatnya 19-20. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah itu. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Jadi Yesus tidak mengkhususkan makanan ini haram, makanan ini halal, sebab itu bukan masalah batin. Kita telah mendengarkan penjelasan dari Romo Daniel Biantoro, dan saya percaya kita semuanya diberkati karena penjelasannya begitu mendetail dan juga begitu akurat serta berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan. Dan kiranya penjelasan itu boleh membuat kita semakin teguh dan semakin percaya bahwa Yesus itu memang Tuhan dan dialah Allah. Dan kiranya teman-teman umat muslim tidak lagi memaksakan apa yang ada di dalam Al-Quran dan kemudian menuduh Alkitab bahwa apa yang dikatakan Alkitab adalah salah karena cara pandang Islam menurut dari sisi Al-Quran. Nah, seharusnya lah apa yang diimani oleh umat Islam biarlah itu diimani tanpa mengusik. Iman kekristenan sekalipun sepertinya sama tetapi sangat jauh berbeda, karena kita sudah mendengarkan bagaimana sejarah ataupun kehadiran dari sebutan yang menjadi persoalan antara Nabi Isa dan Yesus Kristus yang dianggap oleh agama Islam adalah seorang nabi, dan mereka menuduh Nabi Isa itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap sungguh-sungguh mencintai kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.